Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Denny Wardani, Sarjana Teknik, asal sekolah SMKS Kota Ilmu Purwakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja luar jaringan di sekolah saya SMKS Kota Ilmu Purwakarta pada materi penerapan rangkaian logika. Selamat mengikuti ujian kinerja berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelas untuk Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak hari ini akan mengecek dulu kehadirannya. Tapi sebelum Bapak cek, apakah masih semangat hari ini? Oke, kita coba untuk dicek dulu daftar hadirnya. Ade Rahmat, Ade Pak. Adril, Ade Pak. Kemudian Arfa. Oh iya. Bintang, Ade Pak. Fauzi Rahman. Pipit. Kemudian Gibran. Mustomi. Dilda. Iqmal. Inasa. Martin. Padli. Muhammad Ramadan. Muhammad Yusuf. Najril. Neha. Kemudian Rahman. Rafli. Kemudian Rizky Akbar. Salma. Yunus. Firdaus. Asril. Oh, alhamdulillah reseptor yang sudah masuk ya. Kami mudah-mudahan karena sedang sakit kita berdoa mudah-mudahan disembuhkan ya. Oke, silakan dilihat ke depan bahwa hari ini kita akan belajar tentang meneruskan yang minggu kemarin ya. Oke, jadi Bapak minggu kemarin itu adalah kita akan melaksanakan praktek. Mata pelajaran kali ini adalah teknik kontrol sistem mekatronik. Kita menggunakan project based learning. Ya, project based learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau membuat sebuah proyek. Proyeknya tentang apa? Tentang penerapan rangkaian digital. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang beberapa gerbang logika dasar. Nah, IC-IC tersebut akan kita gunakan hari ini atau penerapannya pada rangkaian digital. Tapi sebelumnya ya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya adalah
Yang pertama, kalian dapat menganalisa apa itu IC 555. IC 555 itu adalah bagian dari gerbang logika, ya. Kemudian bagaimana aplikasinya? Kemudian nanti kalian akan merakit, menyimpulkan, dan nanti kita akan mendiskusikan lagi. Paham ya? Oke, biar kita sama semangat siang hari ini. Coba semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, lihat ke depan ya. Kita akan melayani yang ada di depan. Nah, sebelumnya Bapak minta kalian untuk menginstal dulu QR reader. Coba buka dulu HP-nya. Karena nanti materinya kalian akan mencari di internet menggunakan QR itu, ya. Nah, oke, saya jalan ya. Lihat ke depan. Di sini ada penerapan rangkaian digital, ya. Penerapan rangkaian digital seperti apa? Kita lihat di sini. Coba dibacakan, Yunus, coba Yunus. Rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya menangani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa elektronika digital merupakan dunia dari logika 0 dan logika 1. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam PJBL yang pertama adalah kita harus menentukan masalah, ya. Masalahnya apa nih? Yang terutama yang berhubungan dengan rangkaian digital, ya. Kita coba klik kasus permasalahannya. Nah, yang ke depan ya. Nah, kita akan lihat dulu tayangan videonya ya. Tayangan videonya akan kita lihat dulu. Anak sekalian, sebelum kita menentukan masalah pembelajaran hari ini dalam metode Project Based Learning, Bapak akan menampilkan dua buah video. Yang pertama adalah kalau kita ingat tahun lalu China mengalami krisis energi karena batu bara, Indonesia saat ini terancam mengalami hal serupa karena kekurangan batu bara. Apa penyebab Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia bisa mengalami krisis? Kita akan bahas singkat dalam RI Krisis Batu Bara, RI terancam mati listrik. Kita lihat slide yang pertama. Asal mula adanya kekurangan pada awal tahun ini bersumber dari tahun lalu. Sejak Oktober 2020 hingga kisaran kuartal 1 2021 terjadi fenomena La Nina, di mana siklus cuaca mendinginkan temperatur laut dan membuat angin menjadi kencang. Terjadi bencana alam seperti banjir di beberapa daerah. Dan kondisi ini membuat operasional tambang terhambat dan harga batu bara menjadi mahal pada saat itu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pada Januari 2021 sudah memimpin rapat untuk mengantisipasi keadaan batu bara. Namun sepanjang 2021 harga batu bara global terus naik dan produsen dalam negeri tentu tergiur untuk menjual pasokan batu baranya di pasar global. Akibatnya stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tergerus dan banyak produsen yang ingkar alias tidak memenuhi kewajiban pemenuhan supply domestik atau DMO, Domestic Market Obligation, sebesar 25%. Salah satu yang juga jadi penyebab adalah karena krisis logistik global sehingga banyak produsen yang kekurangan kapal untuk mengirim batu bara sehingga distribusi menjadi terhambat. Kondisi-kondisi ini semakin lama semakin terasa efeknya sehingga tercetuslah larangan pemerintah bagi produsen batu bara untuk melakukan ekspor selama Januari 2022 per bulannya. Kalau diperpanjang hingga Februari artinya potensi kerugian bisa double ya, mungkin hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya dari segi pendapatan negara, tapi yang lebih gawat lagi bila batu bara tidak cukup untuk pasokan dalam negeri, maka 10.000 megawatt PLTU akan terancam padam. Artinya 10 juta pelanggan PLN terancam mati listrik. setelah video yang pertama tadi, kita akan lihat video yang kedua. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula.
Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Setelah melihat video yang pertama, kemudian video yang kedua, di video yang ketiga ini kita akan menyimpulkan solusi masalah yang akan kita lakukan pada saat praktikum kali ini. Silakan dilihat. Jumpa kembali di channel Happy Craft. Nah, di sini saya akan review sebuah timer listrik digital. Timer dengan harga yang sangat relatif murah, bisa membantu pekerjaan kita untuk mengatur nyala dan matinya sebuah alat listrik. Ini kita pakai di kipas angin yang akan kita setting tiap 1 jam sekali dia nyala. Untuk settingannya ini kita bisa setting menit, jam, atau mingguan, tergantung kita. Jadi lebih praktis. Harganya murah, di bawah 100.000. Untuk perawatannya juga simpel. Jadi kita bisa lebih berhemat listrik dengan settingan seperti ini. Dan tanpa kita harus ngontrol pun bisa jalan sendiri. Seperti itu. Jadi lebih praktis untuk penggunaan. Sebagai contoh, kita setting setiap 1 jam sekali dia nyala dan 1 jam lagi dia off. Ini kita gunakan untuk fan ruangan. Jadi untuk mengontrol suhu di ruangan itu biar stabil. Nah, ini kita setting tiap 1 jam sekali. Seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang punya seperti pompa air atau kolam bisa memakai timer ini, atau mungkin yang punya hidroponik ya, tanam hidroponik, bisa juga pakai timer seperti ini untuk proses penyiramannya. Oke, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Beberapa tayangan yang mendasari proses pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu apa? Project based learning. Itu pembelajarannya itu berdasarkan jadi seperti itu ya. Tayangan-tayangan berikut itu adalah beberapa kasus permasalahan yang akan kita pelajari, kemudian kita tentukan solusi seperti apa. Nah, sebelum itu Bapak akan membagikan dulu lembar kerja ya. Lembar kerja ini nanti kalian sambil kita praktikum, sambil kalian pelajari juga. Nah, yang biru ini ya, yang biru ini adalah nanti yang akan diserahkan ke Bapak.
Jadi yang mencatatnya nanti adalah dari ketuanya, ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Kemudian yang putih ini itu adalah diisi oleh anggotanya. Nanti silakan setelah terisi kalian boleh menyalinya masing-masing di kertas yang putih untuk anggotanya. Nah, untuk yang biru adalah untuk ketua kelompoknya, nanti akan diserahkan kepada Bapak. Yang pas Pak Hari gimana? Oh. Ya. Nah, proyek kita hari ini adalah rangkaian penunda waktu menggunakan IC 555. Ya kan, sambil ditulis jawabannya. Ya. Bapak akan membagikan rangkaiannya. Ya. Tapi sebelumnya lihat dulu di depan. Di PJPL ini kita ada namanya penyusunan jadwal. Ya. Penyusunan jadwal ini yang pertama, setelah kalian membahas penentuan masalahnya, apa tadi kita membuat peralatan hemat listrik menggunakan rangkaian penunda waktu. Nah, ya IC 555. Rangkaian yang akan kalian rangkai
Boleh dijelaskan dulu komponen-komponennya? Oke, jadi kita karena sudah ada gambar rangkaiannya, jadi kita langsung menerapkan. Ini kita pakai push button, resistor, potentiometer, elko, IC55 dan modul relay. Oke, silakan dicoba. Sebetulnya biasanya kabelnya ada yang longgar. Longgar Pak. Ya? Jadi tadi nggak nyala karena longgar Longgar. di kabelnya kurang kencang. Oke. Kita coba dari pertama ya. Oke, sekarang kita off dulu. Nah. Yang ikutnya, yang apa? 12 voltnya. Oke. Ini agak jauh biar kelihatan. Boleh terangkan silakan. Baik, jadi ini rangkaian timer delay menggunakan IC55. Ini posisi off sekarang. Jadi fungsinya itu untuk mengatur nyala dan matinya lampu. Sekarang kita on-kan rangkaiannya. Nah, jadi saat ini lampunya masih belum nyala. Nanti karena menggunakan IC55 nanti lampunya akan menyala setelah beberapa menit. Jadi kita tunggu saja. Masih belum nyala. Oh ya, lupa belum di start. Ya. Jadi setelah di start baru kita tunggu lampunya. Nah, Ya. Jadi nyala ya. Oke, jadi setelah sekian berapa menit tadi kira-kira? 1 menit tadi ya? 1 menit Pak, sekitar 1 menit. Jadi nanti bagaimana cara setting waktunya itu memutarkan potensiometernya Potensiometer ya. Jadi Potensiometer. untuk mengatur besar hambatan. Oke. Ya boleh disimpan lagi ke sana, ke mejanya ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi teman kalian dari kelompok berapa ya? 2. Kelompok 2 telah menyelesaikan proyek ya, walaupun menggunakan proyek. Silakan kembali ke tempat teman. Satu yaitu tuliskan dalam bentuk pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi masyarakat dari artikel di atas sehingga menentukan penyelesaian. Jawaban dari kelompok itu adalah artikel di atas kan menyuruh untuk menghemat listrik. Bagaimana solusi mekatronika untuk menghemat listrik? Lalu pertanyaan nomor 2, berdasarkan permasalahan yang telah kalian analisis, alternatif apa yang bisa kalian berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai siswa SMK Teknik Mekatronika melalui kerja proyek? Jawaban kita itu kita akan membuat alat penghemat listrik. Lalu soal ketiga yaitu tentukan topik kerja proyek yang akan kalian lakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada. Untuk membuat rangkaian penghemat listrik, kita akan membuat rangkaian untuk mematikan lampu otomatis menggunakan IC555. Nah, lalu di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan analisis data. Komponen nomor 1, komponen apakah yang berfungsi sebagai penunda waktu, yaitu IC555. Pertanyaan nomor 2, apakah fungsi modul relay pada rangkaian tersebut? Demikian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah IC55 ini berfungsi sebagai
mengatur waktu. Gimana cara mengatur waktunya? Menggunakan komponen ya, itu untuk penghitung waktunya. Tapi untuk untuk pembuat waktunya adalah S555. Untuk settingan waktu yang diinginkan itu menggunakan komponen apa? Potensiometer. Itu ya. Kemudian relay modul ini berfungsi sebagai apa? Ya, output ya. Sebagai sarana output, karena yang akan kita pakai itu menggunakan arus AC. Kita nggak bisa kan pakai lampu AC langsung dari IC 555, paham ya? Kemudian tujuan pembelajaran yang tadi, metode pembelajaran PJBL ini adalah kalian bisa merangkai, kemudian menerapkan, ya, menerapkan IC55. IC55 itu dari mana? Dari gerbang logika yang kemarin itu, ya. Kita terapkan. Ternyata gerbang logika itu berguna untuk kehidupan sehari-hari, mengatasi permasalahan hemat listrik, untuk menyelesaikan atau membantu mengurangi dampak krisis energi. Paham ya? Jadi seperti itu. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, alhamdulillah hari ini tercapai ya. Kalian bisa menerapkan walaupun baru satu kelompok yang 100%. Tidak apa. Kelebihan dari rangkaian kita adalah harganya murah, tapi waktunya terbatas, ya. Hanya kemudian outputnya hanya maksimum 5 ampere. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya tadi apa? Yang pertama, kita menggunakan membuat rangkaian penunda waktu atau delay timer menggunakan IC555 untuk menghemat listrik, ya, sebagai salah satu bentuk apa? Bantuan kita menghadapi krisis energi listrik. Seperti itu ya. Jadi refleksi dari kesimpulan tersebut seperti yang Bapak utarakan barusan, kalian sebagai generasi muda harus tetap produktif, inovatif, kemudian kreatif. Ya, banyak media pembelajaran, bahan pembelajaran mulai dari YouTube, ya, kemudian dari percobaan sendiri atau diskusi kelompok, dibimbing oleh Bapak sebagai guru kami. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini, ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan sama metode pembelajarannya PJBL, itu menggunakan PCB, dan langsung kita compactkan dengan boxnya seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak punya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan saya. Itu saja ya. Jadi antara dia sudah. Nah, jangan lupa nanti setelah selesai peralatan bahan disimpan lagi di tempatnya. Paham ya? Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.